just the way every day goes. Suatu hari, brand Ecosip mencapai kesuksesan besar. Dengan slogan nuansa ramah lingkungan dan mudah terurai, menjadikannya salah satu brand dengan tinggi peminat. Untuk memaksimalkan keuntungan, sang CEO berencana untuk membuat suatu iklan untuk brandnya Ecosip. Ia pun menggunakan ahli content creator dengan harapan agar ekspektasinya dapat terwujud. Oke, kami percaya dengan sebotol minuman ini kamu bukan hanya minum sehat tapi kamu juga ikut jaga bumi. Cut. Jin, coba lihat deh ini hasilnya. Udah oke sih, cuman nanti di bagian ini nih, coba zoom down gitu kan. Nanti terus kasih slow mo biar dia lebih natural gitu. Oke. By the way, ini beneran semua organik kan? Terus kemasannya memang ramah lingkungan kan? Putri sebagai sang kreator agak ragu dengan klaim bahwa botol minuman ini bisa terurai dengan cepat. Ia pun menanyakan kepada bagian marketing untuk memastikan. Namun tiba-tiba, Ramah kalian bilang? Botol kita bukan dari biodegradable kok. Kita hanya cat luar botolnya jadi hijau doang kok. Udahlah Vin, kalau ngomong terus kayak gitu siapa yang mau beli? Kita nggak bohong kok, kita masih dalam proses aja nih. Nah, niat kita itu baik kok. ternyata Vincent, sang kepala produksi, tidak sengaja mendengar percakapan antara Putri dan tim marketing soal kemasan Ecosip yang diklaim bisa terurai dalam waktu dekat. Ia tahu persis bahwa ada fakta yang selama ini sengaja disembunyikan oleh pihak manajemen. Fakta yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari rahasia produksi Ecosip. Tak tinggal diam, Susan sebagai CEO mengungkit kenangan tentang kebersamaan, perjuangan, dan kesuksesan di masa lalu dengan harapan agar mereka dapat iba. Ia mengatakan, coba kalian flashback ke masa-masa perjuangan kita membesarkan produk ini. Susah payah loh. Jangan karena kita berbohong tentang produk ramah lingkungan semua jadi hancur. tiba-tiba di tengah perdebatan datang seorang aktivis lingkungan yang sengaja diundang oleh Vincent karena muak dengan kebohongan bertahun-tahun. Maaf Bu, sebelumnya sertifikat kami masih dalam proses, jadi sertifikat resminya belum ada. Hah? Jadi selama ini menjual ribuan botol mengaku ramah lingkungan tapi tidak punya sertifikat? Sebenarnya Bu, produk kami itu hanya 30% yang bisa didaur ulang. Dan itu pun hanya pas masa-masa peluncuran produk. Setelah itu mereka menyuruh kami bagian produksi untuk menggantinya menjadi plastik biasa. Maksudnya gimana? Secara tidak langsung maksudnya itu sekarang produk kami itu tidak ramah lingkungan. Mendengar Vincent yang secara terbuka memberitahu kepada aktivis lingkungan tentang kebusukan dan kebohongan yang selama ini telah disimpan rapat, wajah Susan menjadi tegang dan takut. What? Kita nipu pelanggan? Aku sampai ngajak adik aku beli minuman ini loh. Ini bisnis, semua brand juga gitu kok. Ya kita juga harus survive dong biar bisa masarkan produk. Ini bukan soal pintar atau enggaknya, ini soal etika. Kalian itu cuma mengelabui customer. Kalau gini lah mending aku keluar aja lah. Aku nggak mau kerja di perusahaan yang bohongi orang, bohongi customer. Kalian semua tahu nggak sih tekanan saya itu? Deadline, investor, gaji kalian. Perdebatan masih terus berlanjut dan suasana semakin menjadi tegang. Kalian pikir gampang mengaku kesalahan? Ini bisnis keluarga saya. Tapi kalau kita terus berbohong, masa depan perusahaan kita bisa hancur. Saya siap mundur dari kepala produksi. Kalau semua mundur, siapa yang jaga bisnis ini? Kita nggak butuh bisnis tanpa hati. Uang bukan segalanya. Aku nggak mau ya jadi bagian dari kebohongan. Aku siap berhenti. Jika di kondisi ini ada yang harus berkorban, saya duluan mundur di sini. Biar kalian saja semua yang memperbaiki. Ya memang semua harus berkorban demi masa depan yang lebih baik. Susan semakin bingung dan tertekan hingga hampir putus asa. Namun, pada akhirnya muncullah sebuah solusi atas segala permasalahan yang terjadi.
nggak tahu harus bagaimana lagi. Ini di luar kendali saya. Jika kita terus berbohong, terus kita akan berdosa di sini. Jika kita jujur, perusahaan kita tuh akan bangkrut. San, kamu nggak sendirian kok di sini. Kita semua ada, kita bisa cari cara masing-masing. Nggak ada gunanya kalau kita terus berbohong. Mending kita jujur dari sekarang, meskipun berat. Iya benar, kita bisa bikin video klarifikasi. Kita cerita dari hati, gimana keadaan kita sebenarnya. Ya benar sekali, kejujuran itu modal utama supaya orang bisa percaya lagi sama kita. Kalau kita berani buka, berarti kita berani memulai. Tapi kalau kondisi seperti ini, kita akan kehilangan banyak customer dong. Gak apa-apa Susan, kalau kita kehilangan banyak customer. Asalkan kita jujur, saya yakin semua bakal teratasi. Dan jika Susan buat video klarifikasi, saya tidak akan keluar dari perusahaan. Saya akan bertahan dan membantu memulai dari awal untuk perusahaan ini. Nah, saya juga. Kalau kita jujur, saya pasti bertahan. Kita bisa bikin konten yang lebih menarik lagi dari awal. Baiklah, jika itu jalan keluarnya, saya akan lakukan. Pada akhirnya, mereka menemukan suatu solusi yang bisa mempererat kembali hubungan mereka. Susan berencana untuk membuat video klarifikasi tentang produknya. Ia tidak lagi ingin membohongi customer, serta ingin memulai bisnis baru dengan penuh kejujuran. Para customer, saya Susan, saya di sini sebagai CEO minuman. Kami harus bilang yang sebenarnya. Selama ini kami belum sempurna dalam menjaga lingkungan seperti yang kami janjikan. Tapi kami berkomitmen untuk merubah menjadi lebih baik lagi untuk menjaga lingkungan ini. Akhirnya kita bisa punya brand yang benar-benar jujur dan tertinggi ya. Kita akan memulai ini semua dari nol. Kita akan jujur, kita akan terbuka, dan kita tidak akan lagi berbohong di sini. Baik, ini merupakan tantangan yang besar, tapi gue yakin kita masih bisa. Iya. Nanti kita buat konten yang bukan cuma bagus, tapi kita juga buat konten yang nyata. Ini bisnis, bukan sekedar bisnis, namun kepercayaan dan masa depan kita. Dalam bisnis, kejujuran itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena di balik setiap produk, ada janji yang harus kita pegang. Hah? Mana saya bilang? Botol kita ini. Hah? Jadi selama ini jual ribuan. Ini survive. Semua brand juga gitu. Ya kita harus juga pintar masalah. Keluar aja lah. Aku nggak mau kerja di perusahaan. Kita hanya cat luarnya ini jadi hijau kok. Udah lah, Vin. Kalau ngomong terus kayak gitu, siapa yang mau beli bahan kita? Bahan!